Halo semuanya. Aku Syafal Sabila dari Program Studi Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI. Hari ini, aku mau bahas topik yang mesti relate banget sama kehidupan kita, apalagi buat yang doyan belanja online. Judulnya Pengaruh E-commerce terhadap layanan kurir dari klik ke kirim. Oke, mulai dari dasar dulu ya. E-commerce itu kegiatan jual-beli lewat internet. Contohnya, kayak beli skincare di Shopee, makanan kucing di Tokopedia, atau nyari outfit Korea di TikTok Shop. Nah, apa hubungannya sama kurir? Karena semua transaksi online, pengiriman barang jadi super penting. Setiap kamu klik checkout, di balik layar ada proses logistik yang jalan. Kurir jadi aktor utama di sini. Dulu, kurir cuma fokus kirim dokumen atau surat. Tapi sekarang, hampir semua jenis barang dikirim pakai jasa mereka. Menurut data Statista, nilai pasar e-commerce Indonesia bisa tembus $100 miliar AS di tahun 2025. Wow! Artinya, makin banyak paket yang harus dikirim setiap hari. Bayangin deh, kalau dulu kurir cuma antar 10 paket sehari, sekarang bisa 100 bahkan lebih, tergantung wilayahnya. Banyaknya pesanan bikin perusahaan kurir harus upgrade sistem kerja, nambah armada kendaraan, bangun gudang baru, rekrut kurir harian, dan pakai teknologi buat tracking real time. Karena kalau telat kirim, bisa-bisa rating toko jeblok, pelanggan kecewa, reputasi kurir juga kena. Jadi, sekarang kerja kurir nggak cuma fisik, tapi juga digital. Contohnya, kamu bisa lacak paket dari aplikasi, dapat notifikasi saat kurir udah deket, sampai ada chatbot buat komplain otomatis. JNE, C-Cepat, Ninja Express, antar aja, semua berlomba bikin sistem pengiriman makin cepat, murah, dan bisa dipercaya. Layanan juga banyak, ada reguler, same day, instant, kargo hemat. Semua disesuaikan dengan kebutuhan konsumen e-commerce yang makin beragam. Tapi, makin tinggi permintaan, makin besar juga tantangannya. Mulai dari overload saat Harbolnas, pengantaran malam yang rawan risiko, paket hilang atau rusak, kurir kelelahan, sampai kadang paket seminggu baru sampai. Makanya, perusahaan harus punya manajemen logistik dan rute pengiriman yang efisien supaya bisa handle lonjakan permintaan tadi. Inovasi-inovasi kayak drone delivery, smart locker di mall, atau kendaraan listrik juga mulai diterapkan biar makin efisien dan ramah lingkungan. Kedepannya, sistem pengiriman bisa aja makin otomatis, bahkan tanpa banyak interaksi manusia. Bayangin, pesan barang, paket dikemas otomatis, dikirim kendaraan otonom, sampai di depan rumah dalam waktu super cepat. Jadi, e-commerce benar-benar mengubah dunia layanan kurir. Permintaan tinggi bikin sistem harus makin cepat, akurat, fleksibel. Sebagai mahasiswa, manajemen logistik, penting banget paham hubungan e-commerce dan kurir. Ini dunia nyata logistik yang terus berkembang dan buka banyak peluang karier juga. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, apa sih peran kita sebagai mahasiswa manajemen logistik di tengah perubahan besar ini? Pertama, kita harus melek teknologi. Jangan cuma paham konsep logistik secara manual aja, tapi juga harus bisa adaptasi dengan digitalisasi sistem pengiriman. Mulai dari memahami sistem warehouse management, WMS, transport management, TMS, sampai tren seperti last mile delivery, dan route optimization berbasis AI. Kedua, kita juga harus punya kepekaan terhadap perubahan pasar. Karena dunia logistik itu sangat dinamis. Hari ini mungkin semua serba COD, besok bisa berubah jadi cashless 100%. Hari ini yang dikirim mungkin skincare, besok bisa jadi produk dari UMKM lokal yang tembus pasar internasional lewat e-commerce. Sebagai generasi muda logistik, kita harus bisa jadi penghubung antara kebutuhan konsumen digital dengan solusi logistik yang efisien dan berkelanjutan. Oh iya, satu hal yang nggak boleh kita lupakan adalah sustainability. Dalam sistem e-commerce dan pengiriman massal, jejak karbon itu besar banget loh. Bayangin, satu paket dikirim dari Jakarta ke Garut, lalu paket lain dari Bandung ke Makassar,
Semuanya butuh energi, kendaraan, dan emisi. Nah, banyak perusahaan kurir mulai mengadopsi kendaraan listrik, pengemasan ramah lingkungan, gudang hijau dengan sistem hemat energi. Dan tugas kita nanti, sebagai profesional logistik masa depan, adalah untuk ikut membangun sistem logistik berkelanjutan yang tetap efisien, tapi juga peduli lingkungan. So, jangan pernah anggap remeh jasa kurir ya. Karena mereka bukan cuma nganterin paket, tapi juga jadi jembatan utama antara dunia digital dan kebutuhan nyata manusia. Terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Sekian video dari aku hari ini. Break time low point clean line. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan nambah wawasan kamu tentang dunia kurir dan e-commerce. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!